Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvita Arini dengan NIM K7521049. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran terkait mata pelajaran konsentrasi manajemen perkantoran dan layanan bisnis untuk kelas 11. Yuk langsung saja disimak ya. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai menerapkan prosedur penggunaan peralatan kearsipan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, diharapkan peserta didik mampu untuk menerapkan prosedur penggunaan peralatan kearsipan. Dan yang kedua, diharapkan peserta didik mampu untuk menggunakan peralatan kearsipan dengan baik. Nah, materi kali ini akan dibagi menjadi 3 topik pembahasan. Yang pertama, pengertian dan fungsi peralatan kearsipan. Yang kedua, macam-macam peralatan kearsipan dan cara penggunaannya. Dan yang ketiga adalah kriteria pemilihan peralatan kearsipan. Yuk langsung saja disimak ya untuk penjelasan materinya. Topik pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai pengertian peralatan kearsipan. Jadi, peralatan kearsipan adalah alat-alat yang digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan dan juga memajukan bidang kearsipan. Nah, syarat alat kearsipan yang baik yaitu adalah alat-alat yang memiliki ketahanan yang cukup lama. Yang selanjutnya adalah fungsi peralatan kearsipan. Nah, di sini fungsinya ada 3, yaitu yang pertama sebagai tempat penyimpanan arsip. Nah, sudah jelas ya teman-teman, karena ini adalah peralatan kearsipan, maka fungsi utamanya adalah untuk menyimpan arsip. Jadi, kita harus memilih peralatan kearsipan yang sesuai dengan arsip yang akan kita simpan. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu sebagai alat pendukung guna meringankan dan mempermudah pekerjaan dalam kegiatan kearsipan. Nah, kenapa sih peralatan kearsipan ini dapat mempermudah kegiatan kearsipan? Ya, karena apabila kita memilih peralatan kearsipan yang baik dan tepat, maka kita akan dapat dengan mudah menemukan dokumen yang akan kita butuhkan di suatu hari nanti, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sebagai alat pelindung arsip dari kerusakan. Nah, karena peralatan kearsipan yang digunakan harus memiliki ketahanan yang cukup lama, maka alat tersebut dapat digunakan sebagai alat pelindung arsip dari kerusakan. Baik, di sini kita akan masuk ke inti materinya yaitu macam-macam peralatan kearsipan dan cara penggunaannya. Yang pertama ada filing cabinet. Filing cabinet yaitu lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci antara 1 sampai 6 laci. Tetapi yang paling banyak digunakan itu adalah 4 sampai 5 laci. Nah, untuk cara penggunaan dari filing cabinet bisa teman-teman lihat di PowerPoint yang sudah ditampilkan, dan juga untuk contoh dari filing cabinet bisa teman-teman lihat di gambar ini ya. Macam peralatan kearsipan yang kedua adalah rotary filling system. Rotary filling system adalah semacam filing cabinet, tetapi penyimpanan arsip dilakukan secara berputar. Alat ini dapat digerakkan secara berputar sehingga dalam penempatan dan penemuan kembali arsip tidak memakan banyak tenaga. Nah, untuk cara penggunaan dari rotary filling system dapat teman-teman lihat pada gambar di sini, dan juga untuk contoh dari rotary filling system ada di gambar ini. Macam peralatan kearsipan yang ketiga adalah lemari arsip. Lemari arsip adalah lemari tempat menyimpan arsip dalam berbagai bentuk arsip. Nah, adapun cara penggunaan lemari arsip yaitu yang pertama, buka lemari arsip, kemudian tempatkan atau cari arsip pada ordner sesuai dengan sistem penyimpanan yang digunakan. Yang ketiga, susun ordner di dalam lemari arsip secara lateral dengan posisi kode ordner tampak depan. Yang keempat, tutup kembali lemari arsip jika sudah selesai menempatkan atau mencari arsip. Dan yang terakhir adalah kunci lemari arsip kembali. Nah, untuk contoh dari lemari arsip dapat teman-teman lihat di gambar yang ada di pojok sebelah kanan ya. Nah, yang keempat adalah rak arsip. Rak arsip adalah lemari tanpa pintu tempat menyimpan arsip yang disusun secara lateral atau menyamping. Nah, rak arsip ini sebenarnya hampir mirip dengan filing cabinet ya teman-teman, namun untuk rak arsip ini tidak ada penutupnya, jadi dia terbuka seperti itu. Nah, untuk cara penggunaan rak arsip sendiri itu juga sangat mudah. Yang pertama, arsip disimpan terlebih dahulu di dalam box ataupun kotak arsip. Kemudian, box arsip disimpan di rak arsip dengan posisi kode box yang ada di bagian depan. Dan yang terakhir, box arsip disusun berurutan secara lateral. Nah, macam peralatan kearsipan yang kelima adalah map arsip. Map arsip adalah lipatan yang terbuat dari karton atau kertas tebal atau plastik yang digunakan untuk menyimpan arsip atau surat-surat. Arsip yang disimpan di dalam map ini tidak terlalu banyak, hanya berkisar 1 sampai 50 lembar saja. Nah, map arsip sendiri itu ada banyak macamnya ya teman-teman, bisa dilihat gambarnya di dalam
PPT ini. Di sini ada yang pertama stop map folio, kemudian ada map style hector, lalu ada folder, dan yang terakhir ada hanging folder. Nah, macam peralatan kearsipan yang keenam adalah guide. Guide ini yaitu lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai petunjuk atau sekat ataupun pemisah dalam penyimpanan arsip. Jadi, guide ini ada beberapa tingkatannya teman-teman. Ada yang guide yang pertama, kemudian guide yang kedua, dan guide yang ketiga. Dan ini punya fungsinya masing-masing. Untuk guide pertama ini untuk main subjek, kemudian guide yang kedua untuk sub-subjek, dan yang ketiga itu adalah untuk sub-sub-subjek, seperti itu. Nah, macam peralatan kearsipan yang ketujuh yaitu adalah opener. Opener ini adalah map besar dengan ukuran punggung sekitar 5 cm yang di dalamnya terdapat besi penjepit. Nah, arsip yang akan disimpan di dalam opener terlebih dahulu harus dilubangi menggunakan perforator. Nah, untuk cara penggunaan dari opener bisa teman-teman baca langsung di PPT ini, dan untuk contoh dari opener bisa teman-teman lihat di gambar yang sudah dicantumkan ya. Macam peralatan kearsipan yang ke-8 itu adalah stapler. Nah, mungkin teman-teman sudah nggak asing ya sama stapler ini, pasti teman-teman juga sudah sering menggunakan. Nah, stapler ini adalah alat yang digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas. Stapler digerakkan dengan menggunakan tenaga manusia. Nah, teman-teman pasti juga sudah nggak asing dong dengan cara penggunaannya. Nah, untuk cara penggunaan dari stapler sendiri itu sangat gampang ya teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasannya stapler ini perlu diisi dengan staples. Dan staples itu dapat dilepas dengan menggunakan staples remover. Nah, alat yang ke-9 yaitu adalah perforator. Nah, perforator ini tadi sudah kita singgung ya pada saat kita membahas opener. Nah, di sini kita akan membahas secara mendalam apa itu perforator. Nah, perforator adalah alat yang digunakan untuk melubangi kertas ataupun kartu. Nah, perforator ini ada beberapa jenis teman-teman. Yang pertama itu adalah perforator dengan satu pelubang. Biasanya digunakan untuk melubangi kartu perpustakaan, papan nama, plastik, dan juga yang lainnya, seperti itu. Nah, jenis yang kedua itu adalah perforator dengan dua pelubang. Nah, biasanya digunakan untuk melubangi kertas yang akan disimpan di dalam map style hector ataupun opener. Nah, yang ketiga itu adalah perforator dengan 5 pelubang. Nah, ini juga biasanya digunakan untuk melubangi kertas yang akan dimasukkan ke dalam opener, seperti itu. Nah, untuk contoh perforator sendiri itu bisa teman-teman lihat di samping sebelah kanan ini ya. Nah, peralatan yang ke-10 itu adalah numerator. Numerator ini adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan nomor pada lembaran dokumen. Nah, adapun cara penggunaan dari numerator itu, yang pertama, beri atau tuangkan tinta pada bantalan. Yang kedua, atur nomor awal pada numerator. Yang ketiga, tekankan numerator pada bantalan yang telah diberikan tinta, lalu cetak angka pada arsip dengan cara menekankan angka numerator yang telah diberikan tinta pada arsip. Lalu yang terakhir, jika tidak digunakan, numerator harus disimpan pada tempat tertutup atau kering. Nah, di sini kita akan masuk ke pokok pembahasan yang terakhir, yaitu terkait kriteria dalam pemilihan peralatan kearsipan. Nah, di sini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam memilih peralatan kearsipan yang baik. Yang pertama, harus disesuaikan dengan bentuk dan ukuran arsip. Jadi, kenapa sih harus disesuaikan dengan bentuk dan ukuran arsip? Karena apabila peralatan kearsipan yang dimiliki tidak sesuai dengan ukuran arsip, maka tidak berfungsi dengan semestinya. Jadi, kita harus menyesuaikan bentuk dan ukuran arsip sesuai dengan peralatan yang akan kita pilih. Kemudian yang kedua, harus memperhatikan sifat arsip yang disimpan sehingga keamanan informasi terjamin. Nah, maksudnya adalah apabila teman-teman memiliki arsip yang bersifat rahasia, tidak mungkin teman-teman hanya menyimpannya di dalam rak arsip. Nah, kan sudah pasti teman-teman harus menyimpan di dalam lemari arsip yang keamanannya lebih terjamin. Jadi, apabila teman-teman ingin mencari peralatan kearsipan itu juga harus memperhatikan sifat arsip tersebut, apakah itu arsip yang biasa ataukah arsip yang bersifat rahasia, seperti itu. Kemudian yang ketiga, harus memperhatikan pertumbuhan atau perkembangan arsip. Nah, maksudnya di sini adalah apabila teman-teman ingin mencari sebuah peralatan kearsipan, maka teman-teman harus melihat pertumbuhan dan perkembangan arsipnya. Apabila arsip tersebut cenderung banyak, maka teman-teman harus menyesuaikan tempat peralatan kearsipan yang akan digunakan. Kemudian untuk kriteria yang keempat, yaitu harus memberikan kemudahan baik dalam pengambilan maupun pengembalian arsip pada tempatnya. Nah, sudah pasti ya teman-teman, karena kan arsip itu digunakan untuk kemudahan dalam pencarian kembali, maka peralatan kearsipannya pun harus disesuaikan dalam penyimpanan maupun pencarian kembali arsip. Kemudian, untuk kriteria yang kelima itu harus mempertimbangkan besar ruangan yang disediakan untuk penyimpanan dan kemungkinan untuk perluasannya. Nah, maksudnya di sini adalah apabila teman-teman berada di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan yang besar yang memiliki ruangan arsip yang mencukupi, maka teman-teman bisa menggunakan peralatan kearsipan yang cenderung besar seperti lemari arsip.
Nah, apabila teman-teman hanya berada pada satu organisasi yang kecil, tidak terlalu besar, nah teman-teman juga harus menyesuaikan peralatan kearsipan. Di sini biasanya menggunakan filing kabinet ataupun rak arsip seperti itu. Nah, yang keenam kriterianya yaitu bentuk organisasi itu juga mempengaruhi kriteria dalam pemilihan peralatan kearsipan yang ideal. Misalnya dari segi besar atau kecilnya organisasi tersebut. Nah, ini hampir sama ya dengan poin yang nomor 5 tadi. Nah, di sini apabila teman-teman berada pada perusahaan besar itu sudah harus menyesuaikan peralatan kearsipan yang baik untuk digunakan. Nah, apabila teman-teman berada pada perusahaan yang kecil ataupun yang biasa, teman-teman juga harus menyesuaikan peralatan kearsipan yang digunakan. Nah, tidak mungkin ya teman-teman, apabila teman-teman berada pada perusahaan yang kecil dan menyediakan ruangan arsip yang tidak cukup memadai, teman-teman memilih peralatan kearsipan berupa lemari arsip yang sangat besar. Nah, itu kan tidak mungkin. Nah, jadi harus disesuaikan dengan besar atau kecilnya organisasi tersebut. Nah, kriteria yang ketujuh yang harus dipenuhi yaitu adalah tingkat perlindungan terhadap arsip yang disimpan. Nah, jadi apabila teman-teman ingin mencari peralatan kearsipan, maka harus melihat tingkat ketahanannya. Apabila peralatannya buat dari bahan yang biasa dan tidak memungkinkan untuk tingkat perlindungan yang tinggi, maka teman-teman tidak disarankan untuk memilih peralatan kearsipan tersebut. Jadi harus dipilih yang memiliki tingkat ketahanan dan juga tingkat perlindungan yang tinggi, seperti menggunakan besi ataupun baja. Nah, untuk kriteria yang terakhir adalah biaya yang dialokasikan untuk membeli dan juga memelihara peralatan arsip tersebut. Nah, jadi teman-teman juga harus memperhatikan biaya yang harus dikeluarkan. Nah, apabila teman-teman tidak memiliki biaya yang cukup, maka teman-teman harus mencari peralatan arsip yang disesuaikan dengan biaya yang dipunya. Nah, apabila teman-teman memiliki biaya yang cukup besar, maka alangkah baiknya memilih peralatan kearsipan yang lebih baik. Nah, itu tadi adalah materi mengenai menerapkan prosedur penggunaan peralatan kearsipan. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian peralatan kearsipan, kemudian fungsi dari peralatan kearsipan, lalu macam-macam peralatan kearsipan dan cara penggunaannya, kemudian kriteria pemilihan peralatan kearsipan yang baik. Nah, teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap pembelajaran yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat dicerna dengan mudah, sehingga dapat berguna untuk teman-teman ke depannya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.